kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masih mengenal malaikat ya, malaikat. Kalau malaikat yang sebelah kanan apa namanya? Rakib. Sebelah kanan. Duduk nggak dia di sini? Hah? Duduk apa berdiri di sini? Nggak tahu. Malaikat itu di pundak kita duduk apa berdiri? Tahunya sebelah kanan. Hah? Ya, tahunya. Berarti yang sebelah kanan, sebelah kiri ada nih. Cuma kita nggak tahu duduk atau dia berdiri atau jongkok nggak? Ya kan? Kita tahunya dari mana? Dia dari Quran inilah. Ada nggak di Al-Qurannya? Ada. Surat apa? Bahwa malaikat itu mempunyai kedekatan dengan manusia. Dia dekat sekali dengan manusia itu. Sebagaimana setan juga memiliki hal yang sama dengannya. Malaikat dan setan sama manusia itu dekatnya nggak kira-kira? Dekatnya nggak kira-kira? Kita lihat ayatnya ya. Kira-kira kalau malaikat yang di sini kita belum tahu berdiri, jongkok atau duduk. Kita buka ayatnya di surat 50 ya. Ayatnya 17 dan 18. Sampai ke 19 boleh ya. إذ يتلقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Jadi baru tahu tuh malaikat duduk. Ditanyain dari tadi malaikat duduk, berdiri apa jongkok, dia bingung deh jawabannya. Ya kan? Allah berfirman, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Malaikat Sini 24 jam dipelototin gitu ya. ini yang satu sebelah kanan itu lagi ngapain? Bagian nyatat. Dia nyatatnya sambil Duduk. Dipelototin doang. kuat nggak? Keren nggak? Manggul malaikat sebelah kanan, manggul malaikat sebelah kiri. Berat nggak? Belum setannya. Kalau setannya duduknya di mana? Ntar dulu, belum apa-apa. Ini belum cerita setan, ini baru cerita malaikat, ya kan? Ini setan nanti selanjutnya nih, kan cerita jin dan setan, ya kan? Gitu. Jadi kita nggak boleh tuh sok-sok tahu gitu, baca aja ayatnya, ya, baca saja ayatnya gitu ya.
Ayat selanjutnya yang 18. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Namanya Raqib dan Atid. Oh, ada tulisannya itu. Raqib, Atid. Raqib, Atid, ya, gitu ya. Jadi tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas. Jadi kalau kita ngomong semuanya dicatat, omongan kita dicatat semua, yang jelek, yang bagus. Ini kayak ngomong kayak begini dicatat nggak sama dia? Dicatat, nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang. Di fotokopi gitu. Kayak mesin fotokopi. di scan langsung. Ngomong A saja ada nggak catatannya? Ada. Ngomong B ada catatannya. Maka istri kita jangan coba-coba ngobrol, ngibah, ngomongin orang itu dicatat semua. Jadi kalau ada orang lagi ngomongin orang gitu, ngomongin orang nih, buru-buru tinggalin. Kenapa? Malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri nyatat. Ada riwayat. Sampai dibilangin kalau di video itu, menit kesekian, detik kesekian dia ngomong begini, ada nggak? Ada. Ini video aja bisa catat begitu. Hebatan mana sama malaikat? Kata malaikat, kamu menit kelima hari Jumat jam 12:10 menit kelima detik ke 6,277 gitu kan, ada tuh detiknya itu kan, gitu kan, ada turunnya, ada gitu, ngomongnya begini, ada semua. Di rumah juga dicatat sama Apip. Iya, dicatat juga. Apip main Gitu. di rumah Apip. Ya. Kemudian sudah dicatat kiri dan kanan. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ya. Menghindar dia. Sakratul maut itu apa sih? Mabuk menjelang kematian. Sakit yang luar biasa. Sakitnya luar biasa. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ini bahwa malaikat ada kedekatan ya. Kemudian di surat 82 ayat 10 sampai 12. Surat 82 surat apa? Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. CCTV aja bisa ngawasin, begitu nggak? CCTV itu orang bisa diawasin nggak? Bisa. Apalagi malaikat. Maka kalau orang yang sudah merasa diawasi oleh malaikat, dia mau berbuat maksiat nggak? Nggak berani. Dia mau nipu nggak? Nggak berani. Dia mau korupsi nggak? Nggak berani. Masalahnya kamu belum merasa diawasi oleh malaikat ya. Padahal Allah berfirman, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Berarti malaikatnya bukan satu yang ngawasin nih. Kan disebut malaikat. Yang ngawasin kita itu malaikatnya banyak ya. Terus kita mau main-main hidupnya gitu. Waduh, kasihan amat gitu ya kan. Yang 11-nya, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Dicatat perbuatan kita itu. Dari detik per detik dicatat. Ini dicatat ini. Ini duduknya di majelis ini. Kamu duduk 1 detik saja gini. Itu lebih baik dari ibadah. Itu lebih baik. Kenapa? Kau mempelajari ilmu Al-Qur'an. Ya. Kalau orang tahu, dikasih tahu tuh malaikatnya gitu, ketika kita duduk, dia mengepakkan sayapnya, kemudian dia tawaf gitu, kemudian dia berdoa tuh para malaikat, orang mau pada ngaji semua nggak?
Maju semua. Masalahnya nggak kelihatan. Masalahnya nggak kelihatan. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dicatat semua pekerjaan-pekerjaannya oleh para malaikat. Lanjut di surat Al-Anfal ayat 50 dan 51. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat, masalahnya kita nggak ngelihat nih ya kan. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut, para malaikat yang mencabut nyawa itu, ingat itu, para malaikat, bukan malaikat sendirian ini. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Wajahnya dipukul, yang satu mukul wajahnya, yang satu mukul punggungnya. Masing-masing malaikat punya pekerjaan. Masing-masing malaikat ketika mau cabut nyawa punya pekerjaan. Yang satu mukul mukanya, yang satu mukul punggungnya. Sambil berkata, ada yang ngomong juga tuh, yang mukul ngomong, yang mukul punggungnya ngomong, yang mukul mukanya ngomong. Apa dia bilang ngomongnya? Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Rasakanlah olehmu siksa yang neraka yang membakar. Kenapa sih? Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, karena kelakuanmu maka kau dicabut nyawanya, dipukul mukanya dan punggungnya. Itu akibat perbuatannya sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Jadi kalau kita berbuat baik nggak kayak begitu ya. Ini kan matinya mati sadis ini. Kafir. Iya. Kalau mati yang zalim, surat berapa? Mati yang zalim, lupa ya. Mati yang bagus, nih buka orang yang zalim, orang yang zalim dulu, yang zalim ya. Di surat 16 ayat 28. Ini orang zalim. Nanti ini kan orang kafir nih. Tadi yang kafir ya. Ini orang zalim nih. Ini orang zalim kalau meninggal kayak begini nih. Surat 16 ayat 28 dan 29. Kalau orang bertakwa ayatnya 32. Nah, ingat-ingat ya. Surat 16 ayat 28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Itu kayak menzalimi diri sendiri itu ya. Siapa? Nah itu dia, orang menzalimi dirinya sendiri itu. Ini matinya kayak begini nih ya. Kemudian siapa lagi? Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Kata orang zalim, enggak, saya enggak ngerjain. Emang orang zalim itu sama malaikat aja bohong. Sama malaikat aja berani bohong, ya kan? Kata dia bilang apa? Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab. Apa kata malaikat? Pernah. Oh, dulunya begitu, nggak ngaku lagi, ya kan? Pernah. Nih buktinya nih. Tuh, ada buktinya kan? Dikasih buktinya. Nih buktinya. Nah, gitu. Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ayat selanjutnya, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Takabur, sombong. Orang pinter saja nggak boleh
sombong. Orang pinter itu nggak boleh sombong, apalagi orang Bodoh. Kita masuk neraka kecil itu. Pandangnya sekalian. ya, gitu. Ya, lanjut nih yang orang yang baik-baik, orang yang bertakwa di surat yang sama ayatnya 32 ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, ya, wafatnya dalam keadaan suci dari kekafiran dan kemaksiatan. Atau dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga, ya. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, malaikat mengatakan kepada mereka, apa kata malaikat? Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Dulu kamu ngaji, ya kan? Masuk dalam surga. Tuh, ini pada ngaji semua nih. Nanti kata malaikat suruh masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah masukkan dia ke dalam surga. Gitu. Lanjut di surat 6 ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تخزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, jadi orang yang dusta terhadap Allah. Nah, itu kalau orang sudah berdusta sama Allah repot juga itu, ya kan? Demi Allah. Ya kan? Padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, ya. Dulu di zaman Rasulullah ada tuh nabi palsu, ya kan? Ini wahyu dari Allah gitu, padahal bukan itu. Musailamah al-Kadzdzab itu namanya aja al-Kadzdzab, ya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut. Ngeri, iya, kalau bisa dilihatin. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Dipaksa, ayo keluar lo, rohnya. Gitu, mengerikan, ya kan? Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Orang yang sombong dengan ayat-ayatnya digebukin juga sama malaikat dalam sakratul maut. Gitu. Udah dikasih tahu ayatnya, enggak gitu kan, enggak cocok kan? Gitu, enggak cocok. Lanjut di surat 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Ada sipnya juga malaikat, ya. Punya sip bergiliran, jaganya bergilir dari depan dan belakangnya, ya. Di depan ada nggak? Ada. Belakang ada nggak? Ada. Di pundak ada nggak? Ada. Wih, banyak bener nih malaikat di sekeliling kita. Masih juga maksiat, waduh, terlalu, ya.
ya kan? Ya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi kita dijaga oleh malaikat itu atas perintah Allah langsung. Kok kita masih takut? Padahal ada penjaganya. Ada pengawalnya. Pengawalnya ada di mana? Depan dan belakang. Keren nggak? Takut gitu? Enggak lah. Pengawal kita nggak tanggung, namanya malaikat. Makanya nggak ada takut-takutnya kalau orang beriman itu ya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah inna lil mauti lasakarat. Maha suci Allah, sesungguhnya kematian benar-benar mempunyai sakarat atau sakit yang luar biasa. Rasulullah sabdanya begitu tuh ya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, nah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? Qala wa iyyaya walakin Allah aanani alaihi ya'muruni illa bi khairin. Setiap orang, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah ditugaskan padanya seorang teman dari jin. Temannya dari jin dan dari malaikat. Jadi ada teman dari jin dan malaikat. Mereka bertanya, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, termasuk engkau sendiri wahai Rasul? Ditanya tuh Rasulullah oleh para sahabatnya. Beliau menjawab, termasuk diriku. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah menolongku atasnya, sehingga ia hanya membisikkan hal-hal yang baik saja. Masalahnya Rasulullah sudah ditolong Allah. Jadi dia membisikkan yang baik, Pak, yang baik. Kita udah ditolong belum sih? Jadi bisikannya masih ada yang buruk. Udah, jangan ngaji. Sampai bisa. Udah tua ini. Itu tuh bisikan Setan. Qarin, jin. Ya, qarin. Itu. Dan itu Nabi juga ada. Cuma Nabi sudah ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.